محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sanghajaku iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Atau niat iktikaf yang paling singkat, sengajaku iktikaf. Nak tambah agak panjang dikit, sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Jadi sudah dapat pahala iktikaf dalam hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nisfu Sya'ban menurut perhitungan ada ulun menelpon ke Banjar, Ketua Lajnah Falakiyah Banjarmasin anu Kalimantan Selatan, peguruan juga positif nisfu Sya'ban, positif malam Jumat. Insyaallah malam Jumat, nisfu Sya'ban malam Jumat ini. Nisfu itu artinya separuh, Sya'ban separuh daripada bulan Sya'ban, berarti malam ke-15 nisfu Sya'ban. Nah, walaupun kada malam nisfu Sya'ban mun kita beribadah di malam itu, ngarannya malam itu adalah afdol daripada siang, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan keseluruhannya ya, tapi malamnya tetap ngarannya aja malam itu lebih afdol selalu. Cuma Ramadan tuh keseluruhan harinya afdol itu semua, tapi dibanding malamnya tetap aja malam Ramadan dengan siang Ramadan itu lebih afdol malamnya. Karena apa? Ada Lailatul Qadar, itu malam. Nah, di luar Ramadan malam itu tetap juga lebih afdol daripada harinya. Apa aja tuh kita beribadah di malam apa aja, terserah aja, malam Minggu ke malam Senin, asal beribadah malam dapat pahala. Nah, sekarang ini apalagi nisfu Sya'ban. Ya, ada beberapa hadis Nabi, beberapa mungkin kalau pian hadis Nabi ngalih mencarinya nih, beberapa ulama aulia yang telah menghususkan kalau malam nisfu Sya'ban itu. Ini supaya kita kada lagi terganggu ibadah kita, kan sering digoncang bubuhannya Wahabi. Wahabi itu sumpah itu hanya 300 tahunan aja semenjak Muhammad bin Abdul Wahab yang hendak mengembalikan Islam itu ke jalan yang lurus, yang orang-orang syirik yang itu ujarinya. Padahal kita kan ada yang nangka itu para ulama kita, bahkan amalan para ulama kita yang selalu dikafirkannya, dibid'ahkannya. Nah itu jadi anak-anak kita, maka kita dijagakan anak-anak kita. Pokoknya kalau sudahnya masuk di situ habis, kita kada kawal lagi ibadatan, wiritan, bacaan. Karena bid'ah semuaan.
kadada di zaman Nabi. Padahal sesuatu yang baik aja selama itu tidak ada dalilnya yang menyatakan itu salah, bujur tuh. Nah misalnya sembahyang kada kalau diulah-ulah maghrib itu sudah. Nah terus di malam nisfu Sya'ban beribadah ada dalilnya, kada ada dalilnya juga. Malam nisfu Sya'ban malamnya itu memang disuruh kita beribadah, baca. Karena beribadah ini kada kawa dilakukan kalau kada ada dasar hukumnya itu aja. Dan ulama semua melakukan, pasti ada dasar. Apalagi sekaliber Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, dan para ulama kita yang lain. Kita kan kada paham di dalil-dalil agama, kita kada paham di dasar-dasar hukum agama, ikut ulama aja aman. Nah diantaranya untuk malam nisfu Sya'ban ini tentunya mereka berkata, para ulama ini berkata, bukan berkata menurut hawa nafsu, tentunya mereka pasti ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi, dari Quran tentang apa yang mereka sampaikan. Yang pertama, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah seorang ulama, Sultanul Aulia. Apa ujar sidin tentang malam nisfu Sya'ban? Yaqulu, ujar sidin, Lailatun nisfi min Sya'bana hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadar. Itu sidin. Itu ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, malam nisfu Sya'ban itu malam separuh bulan Ramadan atau malam ke-15 daripada nisfu Sya'ban itu adalah malam yang paling utama di antara malam-malam lain sesudah Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar nomor 1. Nah abdolnya malam nisfu Sya'ban nomor 2. Makanya ulama kita bahari menggawi berataan. Kiai Haji Abdullah Marisi menggawi, abah guru sekumpul itu siang malam sih. Sini hafal Quran, hafal dalil, mengerti, membaca kitab, memang paham lawan paham-pahamnya menggawi. Terus muhaddis dari Martapura, salah seorang ulama besar, guru Muhammad Seman bin Haji Mulya itu muhaddis tuh ahli hadis sidin. Sidin malam nisfu Sya'ban ulun biasa umpat benisfu Sya'ban wadah guru Seman tentang maghrib. Tentang maghrib ini sembahyang sunat apa? Sembahyang ba'diyah maghrib. Sembahyang hajah kah, sembahyang hajat kah, sembahyang apa malam itu? Sembahyang hajat mungkin salah. Sembahyang hajat juga itu sujudnya aja amun 20 menit ada kali buai. 20 menit sampai ke Isya tuh, lewat Isya. Tapi kan jamaahnya beribu jamaahnya sujud melakukan nisfu Sya'ban. Wahabi yang hanyar tuntung S3. Hanya tuntung S3, hanya tuntung belajar. Bid'ah hajar. Bid'ah. Ente bid'ah juga terus makai Mac kada boleh bid'ah karena di zaman Nabi kada ada. Masjid kada boleh ba-AC kada ada. Dan masjid kada boleh pakai ini, pakai apa ini, porselen, pakai marmer, pakai keramik karena di zaman Nabi langsung pasir kada ada. Terus hatapnya kada boleh seng, kada seng karena ini aja hubungannya dengan itu kan hubungannya dengan ibadah. Azan kada boleh pakai mic ke atas itu, ke atas menara, kecuali yang kada pakai mic wae ini yakut aja disuruh di atas itu, anyar tunjul. Yakut hanyar tunjul bari muar. Pian harus marah ulun kada membaik, kada mendokrin pian atau melajari pian anu harus ada marah kalau ada orang kayak itu. Tapi tugas kita kan kita yang bapandir tugas nyampaikan aja bahwa itu salah. Kecuali yakut. Tetapi beres. Sakit banget hati kita tuh, sakit banget hati diulahnya. Azan diumpamakannya gonggongan anjing.
pintar benar. Kadawani pangtunya ke Samarinda. Yang kadawani ke Samarinda lah Yakut, Piranda, kadawaninya ke Samarinda. Tuh cocok tuh 11-12. Kadawaninya ke Samarinda kadawani. Nah kita jaga kan anak-anak kita dari orang-orang yang kada bertanggung jawab seperti itu. Kita nih kada pada alim, kada ikuti orang alim aja kada betah salah, ikuti orang alim kada betah salah. Nah termasuk malam nisfu Sya'ban nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ujazi malam nisfu Sya'ban nih paling afdol sesudah Lailatul Qadar. Satulah. Jadi ikutan kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu orang hendak memastikan ini Ramadan kah sudah kadakah? Didatangi kalau artinya hilal ngalih dilihat, ragu-ragu orang, isuknya didatangi Syekh Abdul Qadir Jilani waktu masih bayi, berarti kan di bawah 2 tahun tuh, waktu masih menyusu sih den, ditakoni mamanya takoni Syekh Abdul Qadir Abdul Qadir ngaransin kan Abdul Qadir waktu masih bayi, Abdul Qadir menyusu kah kada jar kada menyusu. Mulai tadi kada menyusu, kan jadwal menyusu sudah kan kekanakan setelah kan menyusu. Hari ini kada menyusu, berarti hari itu puasa. Syekh Abdul Qadir Jilani ini mulai bayi sudah puasa sih dit. Adakah orang kayak itu? Ini yang jadi panutan kita, Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Yang jadi panutan kita. Itu yang kita umpati. Amu hendak berbahagia, amu hendak pusang kepala, umpati situ bisa seorang kada diisi guru kita nih Syekh, guru kita ini kada sudah S3 dilepasnya sudah Syekh Abdul Qadir Jilani dilepasnya, Imam Syafi'i kada dipakainya, Imam Malik kada dipakainya, Imam Ahmad bin Hanbal kada dipakainya, Imam Hanafi kada dipakainya, Imam Junaidi Al-Baghdadi kada dipakainya, ulama-ulama besar yang lain kada dipakainya seorang. Sampai di mana kalikam ndakawa mesti ada penghubung kita ulama yang soleh. Mana bisa kita memahami seorang Al-Quran pasti salah. Nah jadi kita 4 ulama aja. Yang kedua, ini belum lagi lah tentang amalan nisfu Sya'bannya. Ini tentang nisfu Sya'ban, supaya kita menggawi nisfu Sya'ban itu rami ke masjid beribadah atau di rumah berjamaah orang serahnya datang, kada ragu lagi kita ada dalilnya sudah, ada ikutan. Yang kedua, nah ini lebih tinggi lagi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Ali babul ilmi, karena Sayyiduna kalau tadi itu di kitab Kalamul Habib Alwi bin Syihab halaman 390 juz 2. Nah, Wahabi buka itu. Kalau kamu kada percaya, buka Kalamul Habib Alwi bin Syihab. Nah, ini kemudian Manhajus Sawi Al Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Nah, di halaman 502 ada kitabnya di rumah. Kemudian wa misluhu fi tazkirin nas halaman 185 ada juga kitabnya Ulun Baisi. Ayo Wahabi ini dianuakan. Nah, ini perkataan Sayyidina Ali. Ini memang kada biar hadis tuh dibawa segerobak bawa kadang tetap kada ini dalilnya, nah ini hadisnya tetap kada. Jangan tempeleng mana lagi itu, ditempeleng aja lagi masih kada percaya ditempeleng. Cuma kita kada boleh jopong memaksa, ini kesahannya aja tempeleng. Ulun datang salah satu ke ulama besar Martapura datang. Waktu itu ada orang ketujuh benarnya yang bukan Wahabi ini ketujuh mana
inya datang silaturahim buan Wahabi itu ke ulun tunjuk ada guru besar pertama ke guru Jarkasi, ikam datangi guru Jarkasi lah. Kemana jar aku hendak bano jar, hendak silaturahim. Jadi kita datangi guru Tuha, guru Jarkasi, guru Darussalam. Kemudian datangi guru Ramli. Mun kada salah tuh peguruan abah guru sekumpul juga, guru Ramli, guru Tuha datangi juga. Datanginya bujur, balapor dua guru ini, balapor lawan ulun, mal ikam menyuruh datang, nggih guru jadi yang sekung tuh malah inya ikam nyuruh, nggih ulun tahu ini aja yang menyelesaikan guru berdua ini. Jadi membawanya tafsir, orang tuh membawa tafsir ada, kalau tafsir Departemen Agama itu memang bagus, kalau anak pakai tafsir Departemen Agama itu bagus, terjemahannya aman, bagus. Nah, ya kan membuka. Tafsir itu kan di sebelahnya ayat Quran, di sebelahnya terjemahnya. Datang lawan peguruan datang, maksud kita bersilaturahim, ikam belajar di situ. Maksud kita datang mengambil ilmu kah, belajar kah, amalan apakah, minta nasihat kah, kada inya sekalinya cocok banget curut. Inya datang malah aku inya datang jarinya, inya membaca kuda ngarakan naik jar sidin, kuda ngarakan inya menjelaskan anu bukanya, anu tuh jelasakannya bukanya, pokoknya pakai tafsir tuh pang sebiji kitab itu dijelaskannya. Sudah guru sudah tuntung, ini kan guru ini ahli balaghah semua, anu guru-guru di pondok itu ahli balaghah, ahli mantik, ahli retorika loh ulama kita itu. Sudah kajasin sudah. Nah ini tolong buka di yang mana lagi kamu hendak jelaskan anakku. Coba buka halaman ini, buka halaman ini. Nah tutup sidin terjemahannya. Coba pang ikam baca yang itu anunya tuh, terjemahkan pang bediaminya. Lalu jar sidin ku bawa ke ruang kitabku, kitab sidin hibak seruman tuh. Nah ujar sidin, ikam memadahi aku. Ini kitab-kitab yang ini sudah kulalui barataan. Kenapa ikam anu ya kok? Langsungnya bulik. Setelah bulik, bahancapnya bersepeda, diandaknya diancak sepeda tuh, buritnya di atas, diancak. Nah, jar si guru, ikam kenapa itu jar? Quran yang jadi panutan mau hormati aja kali ikam andak diancak, ancap-ancap diandaknya buliknya. Itu guru Jarkasi. Guru Ramli pulang, guru Ramli. Ini ulama besar Martapura, Bakubah. Anu mah, kamu menyuruh tuh, nggih guru ikam kadusa itu ikam malai biar, nah itu aja sih, biar segelendeng. Kalau kita kan segorobak tuh kitab ikam jelaskan lawannya, inya tetap kada percaya, biar segorobak. Nggih guru sudah, jadi paham di situ. Makanya al-munkir la tufiduhu tatwil walau tiliyat alaihimut tauratu wal injil. Orang yang kada mau percaya, ini kada bakalan percaya walaupun habis sudah kitab dibacakan, hadisnya ini, Qurannya ini, kitabnya ini, tetap inya kada percaya walaupun ikam bacakan lagi Taurat dengan Injil. Jikinto keluarga Jikinto datang. Nah, jadi pegang ahlu sunnah wal jamaah kada betaha, insyaallah dipegang ahlu sunnah wal jamaah kada betaha. Kitabnya bukan ratusan ribuan kitab ahlus sunnah wal jamaah, dan itu ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rasa-rasa selama 4 tahun bubuan Wahabi, kalau ahlus sunnah wal jamaah dunia kada dihilangkan, tapi dunia dijadikan akhirat. Tetap kita hidup normal di dunia, berinteraksi dengan manusia yang ada. Itu ahlus sunnah wal jamaah tuh cirinya tuh mustahil agama Islam sebagai agama terakhir ya
tidak anu semuaan menghandle anu ini ibadah-ibadah orang baik dunia bisnis orang, pasti ada payung hukumnya, pasti ada dalilnya. Kalau Wahabi minta maaf aja, minta maaf Wahabi mudahan mendengarinya. Kalau Wahabi ini coba pian bertanya dulu ada penanggulangan teroris secara dini. Itu Wahabi termasuk salah satu yang berpotensi untuk jadi teroris yang ketujuh membom-bom orang itu. Tuh Wahabi itu ciri khasnya. Ahlus sunnah wal jamaah kada. Ahlus sunnah wal jamaah itu haram mendirikan pemerintahan di atas pemerintahan yang sah. Kayak itu haram tuh. Nah gawian Wahabi itu kayak itu tuh cirinya. Minta maaf aja. Tetapi Ahlus sunnah wal jamaah frontal melawani perang pemerintah itu bukan memerangi pemerintahan yang sah, itu memerangi bubuhan pejabat yang culas. Itu berbeda kada mana berbeda jauh. Memadahi bubuhan pejabat yang culas, yang korup, yang mengalihkan rakyat. Ada yang pelan-pelan, ada yang setengah pelan, ada yang ngeri melawan nyawa diserahkan. Seikong aja di Indonesia yang luar biasa, bukan menganu negara, kada ma'anu orang yang culas. Itu pun tetap melakukan secara persuasif. Habib Rizik bukan itu bujur-bujur membela. Itu bujur wali Allah Ta'ala, di mana manusia yang ada sewani beliau melawani pejabat, bukan mau meruntuhkan negara kedada. Oh, konsep bernegaranya hebat. Habib Rizik tuh orang alim besar, itu dididik oleh para ulama kita yang Ahlus sunnah wal jamaah. Cuma jalan sidin nangka itu berbeda dengan Wahabi. Wahabi memang spesial, hendak meruntuh negara kita. Konsep Pancasila nah dianunya kada sesuai dengan syariat Islam, apanya kada sesuai dengan syariat Islam. Ketuhanan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa sesuai qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Persatuan Indonesia wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kaila dulatan baina aghniya minkum. Tuh dalilnya yang kawa dimasukkan ke Pancasila. Mana ada Pancasila yang mana? Ada. Sesuai. Amun kita menjalankan agama Islam, pasti kita berpancasila. Dan ajaran agama kita kada pernah menyuruh membom penganut agama lain yang berbeda agama. Nih Hansiang nih yang anu nih, yang Cina di situ sebelah batis kugit mengait tegugur sudahnya. Cuma kita disuruh menghargai, kan itu makhluk Allah Ta'ala, kita sayangi juga. Tetangga kita sayanginya, disayanginya. Nah, sayangi. Ya kalau nyoba jualan tuh kare, nyoba jualan jangan bunguli orang. Nah. Menjual es batu, kalau ini juga es batu. Tuh kare es batunya. Kayak apa aja hukumnya nuka es ikam aja serahnya kada cuma kalau pindah kalau saya kena aja kena Pak Peri aja jelaskan. Di jangan disayangi. Waya-waya inya buktinya baik dengan kita. Kalau Idul Fitri teu bejakatnya membari baras kalau teu ya kalau matlah di yang kada boleh kan kita umpat beribadah sama-sama inya jo umpat beribadah dengan kita, selesai itu aja. Saling menghormati. Cina aja, gampang kalau di daerah lain. Ya kada usah aja kita.
Di Quran ada, bunuhlah orang kafir dimanapun engkau berada. Jadi orang kafir itu ada yang bakal keluar daripada agama Islam karena Quran inya bungol kada paham memahami dalil mustahil Quran nang itu. Inya bungol kada bisa memahami itu, makanya nya kada belajar. Hanya belajar kayak apa tahu. Ini orang belajar berpuluh tahun agama siang malam, tahu ke arahnya Quran inya hanya tahu. Dasar-dasarnya kada tahu. Itu bunuhlah orang kafir dimanapun dia berada. Itu ayat itu berhubungan dengan pada zaman peperangan. Nih negara kita, nih wilayah kita nih, ada orang kafir plok mencaplok menjajah kita, terjadi peperangan, bunuh di mana aja tuh kada apa-apa. Amun kafir itu kan pengertian kafir itu orang non Islam. Kalau domba-domba yang sasat itu bubuhan kita, dipadakan orang Kristen kada tersinggung kita, kada tersinggung. Padahal tuh kita dipadakannya kambing yang sasat ya, kalau tuh kada sarik memang nangka itu bacaan anunya menurut konsep agamanya kada menghina. Kita juga ikam jangan sarik juga menurut konsep agama Islam, orang kafir itu adalah orang yang kada beragama Islam, orang kafir itu. Nah lalu inya ada di negara kita juga ada. Itu sama-sama, kalau sama-sama sebangsa dan setanah air, dihormati. Mereka itu pakai hadis Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah tetangga kita Cina tetangga kada, tetangga muliakan dia, dihormati. Kalau berhutang bayar, tapi rasanya ngali berhutang on check gitu, ngali berhutang nya ada yang harga tuh yang 500 ya kan, 500 anu antik juga sih Din. Panjang. Siapa tahu anu dilihat-lihat ya, karena siapa tahu Sidin ada maulah tuh surat wasiat hari ini tanggal 17 Maret bertepatan dengan nisfu Sya'ban. 1. Kalau saya sudah meninggal dunia, maka harta saya, rumah saya, toko saya diberikan untuk Pak Haji Jamaluddin untuk dipakai bebini lagi. Wah, udah kan ya. Mudah nih nyendangar. Baik-baik hewan tetangga itu orang berbeda agama kita hormati, jangan diganggu, jangan dibom. Itu asasi, kalau tuh mendasar benar hak untuk menentukan keyakinan. Kada kau diganggu gugat itu. Ujar Allah Ta'ala, kenapa kamu atur aku aja kada repot. Ujar Allah Ta'ala, amu aku hendak menjadikan semua orang beragama Islam kawai, aku kada mau, supaya liyablukum ayyukum ahsanu amala, supaya di mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Itu matangkah? Oh lain, kalau matang. Jadi aman saudara. Nah, dengan Wahabi bakal hilang kira kada mana kada. Ini sekadar ulun lillahi ta'ala, kada hendak melawani begesekan, cuma membela ahlus sunnah wal jamaah yang sudah 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih sudah itu. Yang datang yang kada bisa, yang hanyaran tahu. Itu kalau ibu-ibu mau tahu, bapak-bapak mau tahu, Muhammad bin Abdul Wahab itu mulai di negara lain tuh dikejar-kejar oleh orang tuh semua hendak dibunuh karena sasat benar anunya tuh. Sampai pindah kemana, akhirnya pindah ke Jazirah Arab, bertemu dengan Bani Su'ud. Nah, yang memimpin mencaplok Raja Syarif ini memimpin, dan rakyat benci dengan raja waktu itu. Raja ulama dari yang mendekat, ada ulama sasat dengan raja yang bertemu, ya itu jadi Wahabi. Itu kesimpulannya nangka itu. Makanya Arabiah bahari kada ada Saudi Arabia. Itu tubuhan Bani Su'ud itu menambahkan. Banyak tuh dibunuhi bubuhan Ahlil Bait waktu itu. Bubuhan Syarif. Fitnah lah apanya kan? Fitnah memang faktanya nangka itu.
Wahabi ngarannya Wahabi. Dan sekarangnya kada wani lagi manu Wahabi, digantinya lagi Salafi. Entah kena gantinya lagi Salafi, apakah itu? Nah itu ibadah para ulama kita yang dianunya. Jadi kitab kan ada harapan, ada umpatinya. Ya kembali. Jadi ujar Sayyidina, karena Sayyidina Ali di Manhajus Sawi dan Tazkirun Nas, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib al-Muwajjah yufarrigu nafsahu lil ibadah fi arba'i layalin minas sanah. Itu selama setahun beliau Sayyidina Ali itu mengosongkan jadwal beliau spesial, kegiatan lain kada ada kecuali beribadah pada 4 malam ini. Nah, spesial sin beribadah. 1. Awwalul lailatin min Rajab, awal bulan Rajab, malam pertama. Yang kedua, walailatil aidain, 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Sayyidina Ali beribadah spesial di malam nisfu Sya'ban. Ini ikutan kita sudah. Babul ilmi 2 sudah. Nah, kemudian wa dzakara Subki anna lailatan nisfi Sya'ban, disebutkan bahwasanya As-Subki menyebutkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu tufakiru dzunubas sanah. Kalau kita beribadah di malam nisfu Sya'ban, menebus dosa selama setahun. Kayak apa itu? Dosa selama setahun. Minta ampun kita yang ianya ibadah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian walailatul Jumu'ah, malam Jumat, tukaffiru dzunubal usbu', mengkifarati, menebus dosa selama seminggu. Walailatul Qadri tufakkiru dzunubal umr, malam orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu mengkifarati dosa seumur hidup. Jadi 3 ini apa yang dilakukan? Yang paling nyaman itu minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun dosa. Dosa ini yang maulah kita terhalang-halang dengan Allah. Dosa ini yang maulah rezeki kita terhalang-halang. Nikmat hidup tuh terhalang-halang. Rasa sedikit aja karena musibah, rasa menderita banget. Padahal banyak yang nyaman diberi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dosa banyak. Kalau dosa kada ada lagi, nya aman, terserah aja ya Allah. Tapi ulun kalau bisa beri kesehatan terus, jangan sampai garing. Terserah aja ya Allah. Kalau bisa ulun banyaki bari duit. Tapi ulun terserah aja, anak pian bari duit banyak kah, sedikit kah, miskin kah, sugih kah, terserah pian. Cuma ulun kada hebat, ulun terima aja pian bari. Cuma kalau bisa sugih akan ulun. Kalau bisa jangan singkip ulun. Tapi ketika kita kada sugih, ketika kita miskin, tapi dosa kada ada, ridho aja menghadap semua itu. Jadi ianya istighfar yang banyak. Nah di malam ini, di malam nisfu Sya'ban ini, di antaranya kan disuruh membaca, karena imam aja tuh memimpin, membaca habis maghrib, sembahyang ba'diyah maghrib, hanyar baca Yasin 3 kali. Selesai baca Yasin, yang pertama dengan niat mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Kita niat baca Yasin yang pertama, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Baca Yasin, tuntung berdoa sekali sudah. Yang kedua kita baca Yasin, mudah-mudahan kita dilepaskan daripada kebiasaan, bala bencana dan bencana penyakit, terutama penyakit corona. Mamanya corona Omikron, abahnya corona Abukron, datuknya corona Jaddukron. Jaddu itu kan kayak. Nah semuanya, segala penyakit-penyakit dihilangkan. Minta kita khusus lagi kepada Allah. Nah kita yang jamaah ya Allah, ulun ada juga penyakit nih, penyakit hati, penyakit stres, penyakit down, apa segala kada mau diingat lagi lampian. Mudahan dibaikan hati ulun. Baca Yasin lagi, Yasin, tuntung berdoa. Ada doa nisfu Sya'bannya, tuntung doa nisfu Sya'ban. Membaca Yasin yang ketiga, mudah-mudahan kita terkaya hati kita daripada manusia dan husnul khotimah, matinya bagus. Terkaya hati dengan manusia,
supaya jangan bergantung lagi dengan manusia, tetap bergantung kepada Allah. Bisi toko memang nyaman, bisi toko banyak duit, tapi tetap aja bergantung kepada Allah. Bisi ilmu banyak, bisi ilmu tetap aja bergantung kepada Allah. Bukan kita alim, tapi kita tetap menuntut ilmu. Bisi laki yang memberi duit tetap dihormati laki, cuma yang memberi rezeki Allah Ta'ala juga. Bisi bos yang baik hati tetap kita minta kepada Allah yang memberi rezeki. Sebab kalau laki bos toko itu bisa habis, amun habis itu kemana? Pian stres karena amun kada berpingkut kepada Allah. Orang alim berpingkut lawan orang sugih, habisan orang sugihnya lagi, atau kada mati, kada lagi memberi. Apa kabar? Panitia masjid berpingkut dengan rakyat, dengan bisa sehari kamu kada diberi, maka pingkut kepada Allah, serahkan kepada Allah. Tetap kita memintai bubuhannya. Itu kalau masjid. Kalau pribadi minta 70 pintu kemiskinan dibukakan Allah. Tapi untuk minta masjid kada apa-apa. Itu karenanya kita hendak mengalurakan rezeki orang. Nah itu. Jadi setelah Isya baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kurang lebih kayak itulah lajunya. Jangan galai, sebab berapa bacaannya? 2375. Cukup banyak itu. Baca itu. Barang siapa membaca itu maka terlepas daripada mara bahaya selama setahunan itu. Nyaman. La ilaha illa. Dan juga itu isinya tahlil, mensucikan Allah dan mengakui dosa kita. Itu diampuni dosa juga. Bala bencana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jangan kuntul, kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Makanya batakun. Makanya untung benar. Habib. Ini ada nih. Tuh anu jeruntol, Haji Kintol ada di sini. Makanya ya Allah. Makanya baca pian itu aja kan Yasin 3 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jalur mana lagi bisa sedih? Ayo. Jalur mana bisa sedih? Kita juga. Makanya batakun, apalagi bisi batakun lawan orang yang tahu. Makanya bagus itu belaki guru nyaman batakun dihiga. Takun belaki guru. Kan saya masih jatah 2. Ingat Mama Zainab? Itu Zainabnya ada. Zainabnya ada tadi, Bang. Dengari Zainab. Mama Zainab, Mama Zaini, tinggal Mama Zainal dengan Mama Zairin. 2 lagi. Dibawa gembira hati. Ini musibah aja terus dipikirkan, musibah kada ada tuntungnya sampean. Ini maka biisit Nabi Muhammad. Maka biisi Nabi Muhammad. Amun dosa banyak minta ampun. Kenapa kada digunakan fasilitas ini? Untungnya besi Nabi Muhammad. Baca selawat dengan Nabi, cinta dengan Nabi, selamat pian. Ya Allah. Kada memadai pangkada. Nyamannya jadi umat sembahyang kada ngali, kada mengganggu ibadahna, sembahyang khusyuk kada sembahyang dulu. Nabi Muhammad andak di hati. Kalau banyak dosa minta ampun, mana aku banyak dosa bertumpuk, berzina aja 1000 kali, jangankan 1000 kali, 1.000.000 kali kan berzina, ya diampuni Allah Ta'ala juga. Mana jalur sedih mana? Ini apalagi malam nisfu Sya'ban, itu baru malam nisfu Sya'ban loh. Apalagi malam Ramadan, jalur mana bisa sedih? Itu membersihkan hati kita, bujur-bujur kita menghadap Allah Ta'ala. Kada mesti bujur-bujur pang bahimat yang anu tuh, kada juga pang bujur-bujur minta ampun. Yang utamanya buat 3 malam itu kita minta ampun aja Allah Ta'ala. Siapa yang paling banyak dosa? Ulun yang paling banyak dosa. Karena paling banyak pander. Kan pian mendengari. Paling banyak. Jadi ulun anu nih, ulun biasa babanyu mata itu bahagia tuh nah jadi umat Nabi Muhammad, bukan sedih apa sedih, bungul kada sedih, bini 2 apa sedih.
Pusing, ulun sudah bepadang guru Udin sudah mengumumkan kepada jangan-jangan guru itu stumat lagi mati. Bahwa ulun banyak bini berpengaruh Jarsidin pusing kada pusing aman. Itu memang bakat alam, maka sudah ulun padakan bakat alam. Kada pusing. Kalau bubuhannya ada Habib yang di Lobakong, ada kawal sidin itu Haji Pintul sama Haji Kintul tuh aja 11-12 Jeruntul kada ada yang ini memang kada ada anunya di basicnya. Kita kan basic wani. Astagfirullahaladzim. Nisfu Sya'ban lawan malam Ramadan, malam-malam Ramadan tuh kada bisa baca Quran, banyak baca istighfar, minta ampun kepada Allah, termasuk minta ampun ya Allah kada bisa baca Quran, ya Allah minta ampun, ya Allah astagfirullah, mati masuk surga. Dosa kenapa betipal? Sayangnya di basurang kena di neraka. Tampulu nisfu Sya'ban, tampulu Ramadan, minta ampun kepada Allah. Minta ampun juga pengulun dengan bini ulun, terutama Mama Jenab pangkasian banar. Tomat kisah anak bebini, kisah anak bebini. Oh, alhamdulillah. Kada pernah pang disariki Mama Jenab disumpainya kada. Cuma dicelenginya rancak. Untungnya saya kira ini dulu lah. Terus malam pertama itu oleh ulama kita disuruh baca inna fatahna laka fatham mubina 3 kali. Tapi 30 ayat surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza sampai ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw sampai wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu kurang lebih Yasin panjangnya, baca 3 kali. Amun kada sampat, kada lancar lagi, dapat sekali aja habis tarawih disambung di malam pertama. Barang siapa mengamalkan itu terlepas daripada mara bahaya selama setahunan, maka dianu lagi tu la ilaha illa anta banyak mana dan diluaskan rezekinya selama setahunan itu. Bagus juga dibaca. Dosa guru aja ulun sugih aja pian memberi amalan itu muhae. Jadi kami mau unjuk tuh ikam justru yang diisi toko, diisi pom, diisi macam-macam, diisi tanker, justru itu yang ikam baca karena ikam ada jalurnya muhae. Amun kami ini memadahkan banarai, amun kami anak mamalkan umpat mamalkan juga ada rezeki di lain juga. Yang diisi toko nih amalkan itu ya, itu selesai. Pada toko itu diamalkannya sekalinya sugih dalam setahun. Apa amalan ikam jar langsung ayat itu inna fatahna mak bisanya sugih dalam setahun. Anu muhaai aku ini sugih dalam setahun nih mak bisa ikam aset 5 miliar kada mungkin muhaai aku ini sugih langsung dapat duit 5 miliar dalam 1 tahun nih biniku janda sugih. Selesai. Astagfirullahaladzim, ke situ pulang. Ya itu aja. Kita doakan anak Pak Perila parah garing terus, tapi insya Allah kada garing lagi, sudah diberi banyu yang kada garing lagi itu oleh lewatannya aja ya. Bacakan Fatihah dan kekawalan kita yang sakit, keluarga kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillah. Ya kan a'udzu ya kan nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabihi jami'in. Wa'afani karim wa'afani ya arhamar rahimin. Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi'na khususan li shifai bintil kiramah Farah Suraya binti Abdul Syahid. Allahumma shfiha shifaan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin bi barakati rasulika karim sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masya Allah la quwata illa billahil aliyil azim.